Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini di hadapan Allah, kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun, rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Praktik kesaksian sudah menjadi bagian dari budaya hidup beriman umat Tuhan. Setiap kelompok gereja pun memiliki tradisi praktek mereka yang disebut kesaksiannya masing-masing. Banyak pula yang menjadikan kisah hidupnya sebagai bagian dari kesaksiannya kepada halayak ramai. Kisah hidup itu biasanya berisikan pengalaman personal mengenai perubahan hidup yang mereka alami. Entah dari keterpurukan menuju kebangkitan hidup secara finansial, mental maupun spiritual, maupun perubahan hidup dari yang tidak terlalu mengenal Kristus menjadi pribadi yang memiliki ikatan relasi yang intim dengannya. Tentu hal ini bukanlah hal yang salah atau keliru sebagai praktek hidup beriman, sejauh hal tersebut dilakukan dalam alasan dan tujuan yang bertanggung jawab. Salah satu indikator yang perlu dijawab secara personal dan jujur di hadapan Allah oleh setiap pemberi kesaksian semacam itu adalah, apakah saya melakukannya demi kemuliaan Kristus atau sesungguhnya sekedar pemenuhan aktualisasi diri saya di hadapan manusia lainnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini pun penting untuk kita gumuli sebagai umat Tuhan yang bersaksi. Paulus juga sedang memberikan kesaksian mengenai pengalaman transformasi hidupnya dari yang sebelumnya tidak mengenal Kristus menjadi pemberi kesaksian atas kuasanya. Paulus telah diubahkan menjadi seorang pengajar umat Tuhan, bukan karena kemampuannya melainkan karena kuasa Tuhan yang mewujudkan itu semua terjadi. Kesaksian ini pun tidak dimaksudkan untuk meninggikan dirinya, melainkan menekankan kuasa Kristus yang mengubahkannya. Sahabat Alkitab, kesaksian Paulus yang kita baca dan renungkan hari ini merupakan bentuk karya transformasi yang Tuhan lakukan pada hidup umat Tuhan. Kita pun dihantarkan pada sebuah nilai bahwa perubahan hidup dari seorang umat Tuhan akan sangat menghadirkan sukacita bagi dunianya, bukan justru sekedar ajang kebanggaan personal. Hal ini berarti setiap orang yang mengaku dan mengamini telah mengalami perubahan hidup oleh Kristus, idealnya menghadirkan dampak sukacita bagi dunianya, yaitu keluarganya, pertemanannya, lingkungan kerjanya, dan lingkungan bermasyarakatnya. Sungguh disayangkan jika seorang umat yang menggembar-gemborkan kepada halayak ramai bahwa ia telah diubahkan oleh Tuhan, justru menampilkan sikap hidup beriman yang penuh keangkuhan, haus penghormatan, dan kesombongan terhadap sesama yang ia anggap tidak lebih baik secara iman daripada dirinya. Tentu ini bukanlah perubahan hidup beriman yang nyata, melainkan sebuah kesemuan dari kondisi beriman yang perlu segera ditinggalkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ubahlah hidup kami dan mampukanlah kami untuk memberi kesaksian yang benar, yang jujur, yang tulus, yang mengutamakan kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang terbuka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.